Tanggal 14 Juni tahun 1945. Nain pastilah sebuah kota yang cukup penting pada masa Yesus. Bukan sebuah kota besar, namun dibangun baik, dengan dikelilingi tembok-temboknya, terbentang di sebuah bukit rendah yang menyenangkan, cabang dari Hermon kecil, meliputi suatu dataran yang sangat subur yang terhampar ke timur laut. Orang tiba di sini dengan datang dari Endor, sesudah menyeberangi sebuah sungai kecil yang mengalir masuk ke dalam Yordan. Tetapi baik Yordan maupun lembah-lembahnya tak dapat lagi terlihat, sebab tertutup oleh perbukitan yang membentuk sebuah lengkungan seperti sebuah tanda tanya di timur. Yesus menyusuri jalanan utama yang menghubungkan wilayah danau dengan Hermon dan desa-desanya. Banyak penduduk Endor berjalan di belakangnya seraya berbicara satu sama lain dengan antusias. Hanya suatu jarak dekat yang memisahkan kelompok para rasul dari tembok-tembok, sekitar 200 yard paling jauh. Dan sebab jalanan utama terbentang lurus ke salah satu dari gerbang-gerbang kota, yang terbuka lebar sebab saat itu siang hari, adalah mungkin bagi orang untuk melihat apa yang sedang terjadi di sisi bagian dalam tembok. Demikianlah Yesus, yang sedang bercakap-cakap dengan para rasul dan si laki-laki yang baru bertobat, melihat suatu prosesi pemakaman berjalan ke arah mereka, dengan kegaduhan besar dari para peratap dan tontonan adat timur yang serupa. "Apakah kita akan pergi dan melihat, Guru?" tanya banyak dari antara mereka. Dan banyak dari penduduk Endor yang sudah bergegas pergi melihat. "Ya, marilah kita pergi," kata Yesus mengiyakan. "Oh, pastilah seorang anak laki-laki. Lihat, betapa banyak bunga-bunga dan pita-pita yang ada di usungan jenazah," kata Yudas Keriot pada Yohanes. "Atau mungkin seorang perawan," jawab Yohanes. "Tidak, pastilah seorang pemuda, dilihat dari warna yang mereka gunakan. Dan juga tidak ada bunga murad," kata Bartolomes. Prosesi pemakaman keluar menuju sisi lain dari tembok-tembok. Tidak mungkin melihat apa yang ada dalam usungan, yang diusung setinggi bahu oleh para pengusung. Orang tahu bahwa ada jenazah, dibalut dalam kain-kain perban dan diselimuti sehelai kain, hanya dari bentuknya dan bahwa itu adalah tubuh dari seorang yang sudah sepenuhnya tumbuh dewasa, sebab panjangnya sepanjang usungan. Seorang perempuan berkerudung berjalan di sampingnya, meratap, dengan ditopang oleh para sanak saudara atau sahabat. Satu-satunya air mata yang tulus di tengah segala keributan para peratap. Dan ketika seorang pengusung tersandung sebuah batu atau terlonjak di tanah atau terhuyung dan menyebabkan usungan berguncang, si ibu mengeluh, "Oh, jangan, berhati-hatilah, putraku sudah sangat banyak menderita," dan dia mengangkat tangannya yang gemetar untuk membelai tepi usungan. Dan sebab dia tidak dapat melakukan yang lain, dia mencium selubung dan pita-pita, yang ditiup oleh angin sepoi-sepoi lembut sekelebat menyentuh jenazah yang tak bergerak. Petrus, yang bersimpati, matanya yang tajam baik berkaca-kaca oleh air mata, berbisik, "Dia ibunya." Tapi bukan dia seorang yang matanya berkilau oleh air mata menyaksikan pemandangan itu. Juga Zelot, Andreas, Yohanes, dan bahkan Thomas yang selalu ceria berkaca-kaca matanya. Mereka semua amat tersentuh hatinya. Yudas Iskariot berbisik, "Andai itu aku, oh, ibuku yang malang." Yesus, yang kebaikan dalam matanya begitu dalam hingga tak tertahankan, mengayunkan langkahnya menuju usungan. Si ibu, yang sekarang terisak-isak dengan terlebih keras sebab prosesi pemakaman hendak berbelok menuju makam yang terbuka, mendorongnya minggir dengan garang, ketika dia melihat bahwa Yesus hendak menyentuh usungan. Aku bertanya-tanya apa yang dia takutkan dalam dukanya. Dia berteriak, "Dia milikku," dan menatap pada Yesus dengan mata melotot. "Aku tahu, Ibu, dia milikmu. Dia satu-satunya putraku. Mengapakah dia harus mati? Dia begitu baik dan tersayang. Dia adalah sukacitaku, dan aku seorang janda." "Kenapa?"